semuanya pada pagi hari ini. Mari boleh bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau sembah Tuhan, kita mau tinggikan namanya. Haleluya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari semuanya bersama katakan, hanya bagi Tuhan. Segala hormat pujian hanya bagi Tuhan. Kuasa dan kemuliaan hanyalah bagi Tuhan. Segala kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Tuhan. Mari naikkan pujian kita kepada Tuhan. Haleluya. Kau Allah yang besar. Bagimu Tuhan, bagi namamu. Sebab semuanya bagimu dan hanya untukmu saja Tuhan. Haleluya. Yang ku sembah, yang ku sembah. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Mari semua angkat tanganmu bersama katakan, oh, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Selama-lamanya.
sukacita hari ini, amin. Amin. Sekali lagi, ada sukacita hari ini, amin. Amin. Yang bersukacita, sama-sama semuanya sorakan, haleluya. Sekali lagi, haleluya. Gongsi Pocai, Sinen Kuala, Wan Serui. Selamat tahun baru. Semoga kita semua diberkati oleh Tuhan kita. Yang baru Dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sekali lagi katakan, Tuhan memberikan nyanyian baru. Come on. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji-muji Allah kita. Katakan, banyak orang akan melihatnya. Lalu percaya kepada Tuhan. Boleh tunjuk kanan kirinya, katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Tunjuk kanan kirinya. Yesus cinta Semuanya firman-Nya digenapi. Sekali lagi, tunjuk kanan kirinya. saya. Katakan, Yesus cinta kamu. Cinta kamu. Yesus cinta semuanya, firman-Nya digenapi. Yeay. Berikan salam kanan kiri, katakan, selamat tahun baru. Tuhan Yesus memberkati. Come on. Tuhan memberikan nyanyian baru dalam mulutku. Untuk apa, saudara? Allah kita, ya, dan banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Sama-sama kita akan nyanyikan dalam bahasa Mandarin. Katakan, Chu Yesu Ai Wo, Chu Yesu Ai Wo, Chu Yesu Ai Ni, Chu Yesu Ai Ta. Senjing你告诉我lagi, Chu Yesu Ai Wo, Chu Yesu Ai Ni, Chu Yesu Ai Ta. Senjing你告诉我. Katakan, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Masih tunjuk kanan kirinya ya. Sekali lagi, Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Sekali lagi, katakan, Yesus cinta saya. Yakini lagu ini, Bapak Ibu. Yesus cinta kita semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yang di atas, yang di bawah, semuanya. Dan Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Sama-sama. Yes. Yesus cinta saya. Yesus cinta kamu. Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Katakan,
katakan firman-Nya digenapi. Sekali lagi firman-Nya digenapi. Nabi, haleluya. Kita mau lebih lagi menyanyi buat Tuhan kita, amin. Amin. Mari semuanya boleh bertepuk tangan di atas kepala semua. Come on. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbenam. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Semuanya katakan, Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. mari semuanya jemaat di sisi bersama-sama katakan. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali Kau Alfa Omega. Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Na, 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 na. Semuanya bersama katakan, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. sekali lagi boleh suaranya. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa, perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Mari yang percaya hidup kita penuh mujizat, katakan haleluya. Haleluya. Sekali lagi katakan haleluya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu Atas atas hidupku. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku
walaupun musim berganti dalam hidup kami, 一切改变。 namun sekali Yesus, selamanya tetap Yesus di hati kami. 当时永远就是耶稣。 Amin. 耶稣永远是我的救主，我的希望永不会消失，因为他的爱，我现在我觉，我的耶稣，我永远永远爱你。耶稣永远是我的救主，我的希望永不会消失，因为他的爱，我现在我觉，我的耶稣，我永远永远爱你。 Terima kasih Tuhan. Kami tahu Kau ada di tempat ini pagi hari ini. Kami tahu Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami dalam segala keadaan hidup kami. Thank you Jesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup kesempatan baru. Mari sama-sama nyanyikan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesus, ku cinta Kau selamanya. Sorak-sorai kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang setia. Mari bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, Panggil namanya. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Mari sama-sama angkat tangan kita. Katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang,
sembahmu ke surga. Biar hati Tuhan disenangkan lewat pujian kita. Thank you Jesus. Sama-sama katakan sekali Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Amin Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Aku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Ini iman kami kepadamu Tuhan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Aku tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sembah Dia, sembah Dia. Biarlah di atas terima kasih Tuhan. Kau yang setia. Mari sama-sama kita yakini Bapak Ibu Saudara, bahwa kalau kita ada hari ini, kita boleh berdiri di tempat ini, semua bukan karena kekuatan dan gagah kita, semua hanya karena kasih Tuhan. Mari jemaat saja nyanyikan lagu ini, nyanyikan dari lubuk hati terdalam kita. Katakan sekali Yesus, selamanya Yesus. Ya Tuhan, ini pengakuan kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami jauh dari Engkau. Kau Allah yang tak pernah kecewakan kami. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Thank you Lord, kami cinta Kau selamanya. Karena kami percaya bahwa karena Engkau Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Semua karena kasih karunia-Mu, kebaikan-Mu, kesetiaan-Mu yang menopang seluruh kehidupan kami. Hari ini kami ada bersama-sama dengan keluarga kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hari ini Tuhan izinkan kami kembali membuka hati dan pikiran kami. Karena kami percaya bahwa firman-Mu itulah yang akan menolong kami, memimpin kami dalam kebenaran, dalam terang-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa ada berkat,
ada kelimpahan, ada kebaikan Tuhan Yes. ketika kami menghidupi firman-Mu. Ya Yesus. Biarkan firman-Mu berbicara Tuhan dalam diri kami secara pribadi. Dan Roh Kudus yang baik, tolong kami Tuhan untuk memahaminya dan menghidupinya. Terpujilah nama Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Ya percaya sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan, saudara-saudara. Silakan duduk. Shalom, shalom, kung si fa chai, chung ko si nyen kuai le, ya. Tadi saya agak bingung untuk ngucapinnya bagaimana saudara-saudara, tapi ya saya kira adalah hal yang baik. Selamat Hari Raya Imlek, saya kira masih bisa kita rayakan, masih bisa ucapkan saudara-saudara ya, buat saudara-saudara yang terkhusus merayakan ini secara tradisi saudara-saudara di keluarga saudara masing-masing ya. Nah saudara, ini adalah kesempatan pertama saya untuk boleh melayani di tengah-tengah saudara, dan salam kenal, nama saya Andre Tunggal ya. Saya melayani di social media. Saudara-saudara mungkin banyak dari saudara berpikir, Pak ini gereja mana begitu ya. Nah sekarang saya merasa saya lebih ingin untuk menjadi berkat bagi setiap orang-orang saudara-saudara dimanapun orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan berada. Jadi kalau orang selalu tanya, Bapak gereja mana? Saya bilang saya bergereja di gereja di mana nama Tuhan Yesus yang ditinggikan di sana. Saya bergereja di tempat di mana gereja tersebut menyembah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya bergereja di tempat di mana di gereja tersebut mengakui otoritas firman Allah, firman Tuhan sebagai kebenaran yang dinyatakan kepada kita. Kalau saudara gerejanya mengaku itu semua, saudara percaya kepada pokok-pokok iman itu, maka gereja kita sama. Amin. Yes. Jadi saudara-saudara, saya melayani sekarang lebih banyak di sosial media. Kenapa? Karena saya merasa sosial media adalah masa depan. Masa sekarang dan masa depan. Saya percaya hari-hari ini saudara, anak-anak kita kayaknya nggak ada yang nggak pegang barang ini. Betul ya? Handphone, gadget, dan kita seringkali melihat tayangan selalu di sosial media dan sebagainya. Dan di sosial media itu saudara-saudara boleh kalau sedikit sharing, peperangannya luar biasa. Alkitab mengatakan, Paulus bilang bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging. Tapi peperangan kita salah satunya itu melawan roh-roh jahat di udara. Saya percaya roh-roh jahat di udara itu bukan berarti kuntilanak lagi terbang-terbang di udara saudara. Bukan pula tuyul yang lagi lompat-lompat dari genteng ke genteng. Tapi roh jahat di udara itu adalah segala pendapat, pandangan filosofi hidup yang keliru yang muncul di sekeliling kita, termasuk di sosial media. Dan termasuk saudara-saudara kalau saudara buka channel saya cuman kasih sarannya begini, pegang dadanya begini karena nanti jantungnya loncat. Ya, karena sebagian saudara tadi waktu saya selesai di ibadah yang pertama, bahkan mau mulai ibadah yang kedua, udah ada langsung yang sapa saya, Pak Andre, iris tipis-tipis. Gitu saudara-saudara ya. Beberapa yang udah lihat iris tipis-tipis itu udah ketawa saudara-saudara. Kenapa? Karena itu slogan yang selalu saya pakai. Iris tipis-tipis. Apanya yang diiris Pak? Saya mengiris banyak pandangan-pandangan orang yang keliru, termasuk pandangan orang yang keliru tentang kekristenan. Banyak yang percaya kekristenan itu begini dan begitu. Banyak yang bilang Kristen itu agama buatan. Kristen itu menyembah 3 Tuhan. Kristen itu membuat manusia jadi Tuhan. Nah itu yang saya lakukan di channel saya. Saya percaya anak muda. Anak-anak muda saya lihat beberapa di antara kalian anak muda. Ada sebagian di antara kita tidak antusias datang ke gereja. Kita tidak antusias beribadah. Kenapa? Karena mungkin kita belum benar-benar kenal dan tahu iman Kristen itu apa. Selama ini kita cuma menghafal apa yang menjadi doktrin, ajaran Kristen yang diturunkan turun-temurun. Tapi kita tidak pernah kenal kekristenan itu apa. Saya menjelaskan tentang kekristenan itu sendiri. Karena itu perjalanan saya. Jadi saudara-saudara, itu yang menjadi singkat mungkin perkenalan saya buat saudara-saudara. Saya lihat di sini banyak keluarga muda, banyak anak-anak muda. Ingat baik-baik, kekristenan itu bukan cuma sekadar percaya. Tapi saya percaya kekristenan itu pakai rasional. Saya ingin agama, iman itu rasional, saudara-saudara. Jadi itu sekadar satu pengantar buat kita, saudara-saudara ya. Jangan tegang. Saya lihat saudara mukanya udah pada tegang, saudara-saudara ya. Coba lihat kiri kanan bilang gak usah tegang ya. Gak usah tegang ya. Kita hari ini sama-sama mau belajar tentang satu topik yaitu iman Imlek dan iman Kristen. Kita akan melihat dari Yohanes pasal 10 ayat 10, saya mengajak kita untuk membacakan ayat ini bersama-sama saudara ya. 1, 2, 3. Pencuri
datang hanya untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Aku, Yesus datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dengan berkelimpahan. Saudara-saudara, kita merayakan Imlek. Tadi saudara lihat di ibadah di awal, wow seru sekali saudara-saudara ya. Ada yang main ya, ada yang kemudian dengan dekorasi, penari, dengan baju congsam, pakai kipas saudara-saudara dan sebagainya. Wah meriah sekali, semuanya merah-merah rata-rata. Saudara lihat kiri kanan ini bajunya merah-merah semua ya. Saudara, pertanyaan kita adalah segala tradisi Imlek ini sebenarnya datangnya dari mana saudara-saudara? Ada yang tahu nggak? Kenapa di Imlek orang pakai baju merah? Kenapa waktu Imlek orang bakar petasan? Kenapa waktu Imlek orang itu pasang lampion? Iseng-iseng saya kemudian cari tahu ceritanya, Imlek ini datangnya dari mana? Lalu kemudian adalah sebuah kisah atau sebuah cerita yang mengatakan bahwa, tolong diklik. Iya. Ada satu kisah yaitu makhluk bernama Nien. Makhluk bernama Nien ini adalah seekor makhluk, sesosok makhluk yang suka mengacau saudara-saudara setiap tahun satu kali di salah satu desa yang ada di China sana. Rakyat begitu takut, warganya begitu gemetar. Waduh, kenapa makhluk ini buas? Makhluk ini galak sekali, makhluk ini mengacau. Dia makan ternaknya manusia, dia menciderai manusia. Sampai-sampai orang itu takut tiap kali kalau udah musimnya Nien ini datang. Warga itu semuanya pada mengungsi saudara-saudara. Mereka lari tunggang langgang, mereka cari tempat yang aman, keluar dari desa. Karena desa ini diobrak-abrik oleh yang namanya Nien ini. Nah suatu kali saudara-saudara ketika mereka sedang bersiap-siap untuk lari. Kebetulan pada waktu itu datanglah seorang kakek-kakek pengembara yang datang mampir ke desa tersebut. Lalu si kakek ini begitu heran, loh kenapa orang-orang pada lari ketakutan. Lalu berpapasanlah dia dengan seorang ibu-ibu yang mengatakan, kamu kenapa? Kok kenapa kamu semua lari? Ibu-ibu ini bilang sama dia, kakek gak boleh ada di sini. Mungkin manggilnya Asuk kali ya. Suk gak boleh ada di sini Suk. Kenapa? Karena Nien datang. Apa itu Nien? Suk pokoknya gak ada waktu. Cepat lari Suk, dia kabur saudara-saudara. Akhirnya si kakek-kakek ini sambil bengong-bengong karena dia capek, ya udahlah dia masuk, dia datang ke tempat situ, dia duduk di sebuah kedai saudara-saudara. Dan betul, Nien datang. Waktu Nien datang saudara-saudara, makhluk itu datang mengamuk, wah dia mengamuk, dia cari siapa yang bisa dicelakai di desa tersebut. Dan ketemulah dia dengan kakek itu. Waktu kakek itu kaget melihat Nien. Dia buka di dalam kantongnya saudara-saudara. Saya bayangkan kantong yang biasa pengembara bawa itu ya. Dia buka isinya petasan. Lalu si kakek itu bakar petasan saudara-saudara. Kemudian dia arahkan petasan itu kepada si Nien ini. Akhirnya Nien yang tadinya ngamuk. Saudara-saudara yang modelnya kayak preman. Langsung jadi kayak Hello Kitty saudara-saudara. Langsung ketakutan itu Nien. Karena apa? Karena petasan meledak duar. Wah si kakek lihat, wah ternyata pakai petasan, kaget ini barang ya. Dia bakar lagi petasan, duar. Dan ternyata Nien ini tidak bisa menghadapi keramaian. Dia tidak bisa melihat petasan. Lihat lampion, wah takut dia warna merah. Jadi akhirnya Nien ini kabur. Keesokan paginya penduduk desa datang. Lalu kemudian penduduk desa itu heran dan kaget. Loh kok si Asuk ini masih ada, kakek ini masih ada, kok masih hidup? Lalu orang wawancara dia, ngevlog saudara-saudara ya. Kakek, kenapa kakek masih bisa hidup? Kakek bilang, nggak tahu tuh, saya bakar petasan aja. Waktu saya bakar petasan, Niennya kabur. Sejak saat itu saudara-saudara, penduduk desa setiap 1 tahun 1 kali, mereka membakar petasan. Setiap 1 tahun sekali, mereka pakai baju merah. Setiap 1 tahun sekali mereka pasang lampion. Setiap 1 tahun sekali mereka bikin kemeriahan. Tujuannya apa? Supaya Nien kabur. Mengusir yang namanya malapetaka. Mengusir yang namanya sial. Mengusir yang namanya celaka. Itu ceritanya. Coba lihat muka kiri kanan pada bengong atau enggak?
Bengong, terpesona, terpana begitu. Lalu bilang, baru tahu ya kamu ya. Gitu ya. Kemana aja kamu selama ini ya gitu. Saudara-saudara, itu adalah cerita yang saya dapatkan, yang saya tidak tahu saudara apakah tahu juga atau tidak. Tetapi itu adalah cerita rakyat, setuju? Jangan setelah ini saudara tanya kepada gembala saudara, Om Gun, itu di Alkitab sebelah mana itu ada niennya? Tidak ada saudara-saudara ya. Itu cerita rakyat, cerita mitos, cerita karangan. Tetapi ketika saya membaca, saya melihat cerita ini, saya jadi tertarik saudara-saudara. Kenapa saya tertarik? Saya melihat bahwa sebenarnya ada satu tradisi yang berusaha untuk dijaga. Sama orang-orang Chinese, katakanlah keturunan warga Tionghoa, yang terus merayakan Imlek setiap tahun, betul? Dan perayaan itu, saudara-saudara, adalah perayaan yang kemudian membuat orang-orang tuh kumpul. Tuh emang, pada pakai baju merah, merayakannya dengan makan bersama keluarga, betul? Tapi kalau saudara tanya hari ini kepada anak-anak muda, coba lihat mana yang masih muda itu, ada ya. Saudara tanya kepada mereka, apa arti Imlek buat kamu? Maka mereka jawabnya adalah angpau ya. Cung kosinyen kuaile gitu ya, kungsi, angpau nali, angpau, mana. Mari mereka palak kita kungkungnya kan. Kungkung, akong, ama, nai, ye, apapun lah itu saudara sebutnya. Mana angpau nali kan gitu kan ya. Akhirnya yang tadinya Imlek malah jadi ajang pemalakan. Tuh emah. Yang tadinya belum nikah waktu Imlek bahagia, haleluya. Panen berapa lama ya, berapa banyak ya ini Imlek kali ini. Tapi yang sudah baru menikah akhirnya mulai pikiran lagi. Berapa banyak saya dipalak oleh ponakan-ponakan saya, anak-anak saya. Tuh itu namanya salah fokus atau salfok. Maksud saya adalah begini. Kalau kita lihat tradisi, sebenarnya ada nilai yang dijaga dalam tradisi tersebut. Tapi seringkali kita itu salah fokus terhadap tradisi-tradisi tersebut. Akhirnya orang cuma mampu melihat angpaunya. Orang cuma mampu melihat cukyoknya. Tahu cukyok? Nimen mingpai mah? Pumingpai? Enggak ngerti ya saudara, beneran. Cukyok kaki babi. Kaki babi masak kecap itu sorga di bumi itu saudara-saudara ya. Itu langsung kita lupa ayat Alkitab semuanya itu saudara. Kaki babi, samcan, betul? Akong saya itu umur 90, dia paling suka makan apa? Samcan. Samcan dia mesti di depan, tidak boleh ada yang ada di depan, dia mesti di depan. Kenapa? Babi. Satu kali saya pelayanan di Manado. Waktu di Manado, ada yang dari Manado di sini? Ada kawanua? Ada satu saja, ada lagi yang mau bertobat? Ada lagi? Enggak ada. Waktu saya pelayanan di Manado, lalu kemudian pengurus gereja, kebetulan saya datang dengan salah satu leader sana. Terus dia bilang sama saya, Pastor, boleh saya kasih masukan? Apa itu Pak? Nanti kalau Pastor berdoa, tolong Pastor itu jangan jauh-jauh dari babi guling. Di Manado tuh ada namanya babi putar. Kalau saudara pernah pergi ke Bali namanya babi guling, roasting pork. Ya. Tolong Pastor jangan jauh-jauh dari yang namanya babi putar itu. Kenapa? Ya Pastor kira-kira arahnya 1 meter, 2 meter paling jauh. Tidak boleh lebih dari 2 meter. Kenapa? Sudah Pastor percaya saja. Dengan iman katanya. Waktu saya berdoa saudara sebelum mulai acara. Jadi di Manado itu kan mereka suka pesta saudara. Jadi mereka sebelum doa makan itu kan selalu hamba Tuhan yang berdoa. Saya doa. Jarak saya kurang lebih 1,5 meter dari itu babi putar. Akhirnya saya berdoa dalam nama Yesus. Bukan habis. Itu mah keterlaluan Pak. Amin. Setelah amin. Itu langsung babi putar dikerubutin saudara. Saya baru sadar. Itu para pengurus tadi bilang. Contoh Pastor jangan jauh-jauh dari babi itu. Rupanya saya baru tahu. Kalau 5 menit saja itu saya tidak pegang itu babi. Sisa tulang. Saudara tidak merasakannya di sini ya. Memang orang Semarang itu baik-baik ya. Saudara tidak mau ambil itu ya. Saudara mungkin makannya apa? Nasi sama garam atau enggak kan ya saudara? Enggak, nasi ayam ya. Babi itu fenomenal. Kenapa saya jadi ngomongin babi ya saudara ya? Ini kan Imlek.
Ngomongin Imlek, orang tuh berpikir tentang apa? Makan yang enak. Orang berpikir tentang apa? Tentang angpau. Orang berpikir tentang apa? Orang udah kehilangan yang namanya pesan dari tradisi itu sendiri. Padahal buat kita yang tahu dan berpikir, sebenarnya Imlek ini buat apa sih? Imlek ini adalah momen di mana keluarga saling berbagi, kasih, sayang, betul? Imlek itu adalah momen di mana kita tuh mendapatkan kekayaan bukan dari angpau yang engkau dapatkan berapa banyak, tetapi kekayaan akan kasih dan sayang yang bisa saling dibagikan antar sesama anggota keluarga. Betul? Kita akhirnya mampu melihat bahwa hari ini banyak orang tuh salah fokus. Bahkan boleh saya bilang, maafkan ya, termasuk orang Kristen salah fokus. Orang Kristen hari ini bisa jadi badannya pergi ke gereja, hadir dan duduk dan katanya memuji Tuhan. Tetapi pada saat yang bersamaan bisa jadi pikirannya salah fokus. Bisa jadi dia salah fokus terhadap apa yang Yesus ajarkan. Termasuk ketika kita baca tadi firman Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam Kalau saudara lihat ini, orang Kristen tertentu bisa salah fokus loh. Izinkan saya cerita dan menggali firman Tuhan ini. Amin. Bilang sama kiri kanan, bilang, ayo belajar kalau begitu. Yuk kita belajar firman Tuhan. Bilang. Disenggol ya. Apa nih yang akan kita pelajari hari ini? Tuhan Yesus ketika ngomong ayat ini, konteksnya itu dia sedang mengumpamakan dirinya sebagai seorang gembala. Akulah gembala yang baik. Pernah dengar ya? Akulah gembala yang baik. Ayat yang ke-9, Yesus bilangnya begini, akulah pintu. Kalau kita dengar pengajaran Yesus, saudara hati-hati. Makanya saudara tidak boleh jadi orang Kristen tuh yang cuma setengah-setengah yang gampang-gampang. Kenapa jadi orang Kristen gampang-gampang? Ajaran Tuhan Yesus itu harus dibaca dan dipahami dalam konteks cara mengajar Yesus. Cara mengajar Yesus itu Tuhan Yesus sering kali menggunakan perumpamaan. Dia menggunakan kata kiasan. Contoh, Tuhan Yesus bilang begini, apabila tanganmu menyesatkan engkau, potong. Betul? Lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan sorga dengan tangan buntung daripada tanganmu lengkap tapi engkau dihukum. Betul begitu? Kalau Anda jadi orang Kristen, Anda dengar ayat ini dan Anda mau lakukan. Aku mau lakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Ternyata ini tangan menyesatkan. Apa yang saudara lakukan? Potong tangan. Ada di sini tangannya dipotong gara-gara tangannya menyesatkan, ada? Ada? Nggak ada ya? Karena kalau memang itu kita lakukan sebagaimana adanya, saya pun udah potong tangan. Tuhan Yesus mengatakan, kalau matamu menyesatkan engkau, cungkil. Ayo yang masih suka nonton yang enggak. Apa itu yang enggak? Itu yang enggak ada baju. Monyet lagi gantung-gantung, enggak ada baju. Matamu menyesatkan engkau, cungkil. Kalau saudara lakukan firman Tuhan dengan apa adanya, matamu cungkil. Tapi saudara tidak lakukan, kenapa? Kenapa kok pada bengong? Kenapa saudara tidak lakukan? Karena pengajaran Yesus bukan itu intinya. Intinya adalah Tuhan Yesus bilang, hati-hati gunakan matamu. Betul? Makanya kalau misalnya suami lihat istrinya agak kesandung, matamu. Alkitabiah. Enggak, itu bertobat saudara ya. Bukan begitu. Hati-hati gunakan tanganmu. Betul? Itu adalah pengajaran Yesus. Bedanya Kristen, ini ya, dengan agama lain adalah, Kristen itu memahami apa yang tertulis, bukan sesederhana apa yang tertulis. Tapi kekristenan itu memahami secara maknanya. Paham? Halo? Kalau sehari ini saudara menjadi Kristen dan saudara masih jadi Kristen yang cuma lihat apa yang tertulis, berhati-hatilah. Saudara harus berubah cara beragama saudara. Saudara harus semakin belajar firman Tuhan. Yesus bilang akulah pintu. Maksudnya apa akulah pintu? Yesus bukan menyamakan dirinya sama pintu. Tapi maksudnya Yesus pintu itu adalah, kalau saudara lihat gambar ilustrasi di depan. Pada waktu itu di daerah Timur Tengah, orang Timur dekat kuno, orang-orang itu yang menjadi gembala, menjaga dombanya itu begitu caranya.
Ketika malam hari, mereka itu mengumpulkan dombanya dalam sebuah kandang. Dan kandangnya itu kandang batu. Dan mereka akan duduk, gembala itu akan duduk di pintu. Dia duduk di pintu gunanya apa? Karena dia menjaga domba-dombanya. Dan tidak boleh ada domba yang keluar masuk tanpa lewat dia. Nah, jadi orang di luar gembala atau mereka yang berada di luar gembala yang bukan di pintu itu adalah pencuri. Pencuri yang akan mengambil domba-domba, pencuri yang akan merampas domba-domba, membinasakan domba-domba. Jadi itu cara memahaminya. Tuhan Yesus menggambarkan atau mengkontraskan dirinya dengan sang gembala palsu atau pencuri. Dan dia mengatakan pencuri itu membunuh, membinasakan. Tapi aku datang untuk memberikan hidup yang berkelimpahan. Apa maksudnya? Kalau saya perhatikan, Tuhan Yesus memberikan satu istilah yang penting di situ. Domba-dombaku mendengarkan suaraku. Jadi Tuhan Yesus bilang begini, domba yang mempunyai hidup yang berkelimpahan itu mendengarkan suaraku. Ngomong-ngomong saudara-saudara, kalau berbicara tentang mendengarkan suaraku, itu adalah satu hal yang penting. Kita mendengarkan suaranya siapa? Gak usah multimedia, saya lewatin aja. Saya lewatin aja, balikin multimedia ke slide. Kita tuh mendengarkan suaranya siapa saudara-saudara? Hari ini saudara-saudara bisa jadi kita tuh mendengarkan suaranya dunia dibandingkan suaranya Tuhan. Karena banyak orang Kristen, sekali lagi tadi saya bilang ya, datang ke gereja, badannya ada di gereja, memuji Tuhan iya, tetapi hatinya mendengarkan yang lain. Hatinya tuh dengerin yang dunia bilang. Contoh, ketika saudara ngomong tentang Yohanes, ketika saudara mendengar ayat ini, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyai dan berkelimpahan. Perhatian kita langsung tertuju kemana? Kata kelimpahan. Kenapa kita tertuju kepada kelimpahan? Karena kita berpikir kelimpahan ini maksudnya adalah, oh kalau melu Yesus, ikut Tuhan, maka kita itu diberkati. Kita memakai perspektif dunia bahwa sama seperti saya pergi ke satu tempat tertentu, saya nanti terima hoki. Pernikahan Crazy Rich Surabaya. Wih, saudara-saudara ya. Habiskan berapa? 75 M. Pernikahan 75 M. Souvenirnya apa? Gelas dan piring Hermes. Widih. Saudara lihat begini, saudara geleng-geleng. Andai ya aku kayak begitu ya. Wih, betul? Ada yang mau? Gak mau? Saya mau loh. Saudara gak mau jadi crazy rich? Memang saudara rendah hati semuanya ya. Saya nih merasa saya paling tidak kudus dari saudara ya. Saudara kenapa kudus semua ya? Wow, pernikahan. Saudara lihat di sini, di tengah-tengah itu ya. Ngebooking full hotel bintang 5. Wih. Kita tetap melewati ruangan penuh bunga. Namun kali ini ditambah ada mobil sport yang hias, di full hias bunga. Wih. Saya selalu bercanda begini. Jakartans. Saya domisili Jakarta. Saya bilang sama teman-teman Jakarta, Anda itu mau sekaya-kaya apapun, Anda tuh kalah sama orang-orang yang di Jawa sana. Kok bisa? Crazy Rich Jakarta, betul? Sorry, Crazy Rich Surabaya, Crazy Rich Semarang itu lebih kaya dari kalian. Loh kok bisa? Kamu tuh kalau kaya ya kaya. Tapi orang di Semarang, di Surabaya, kalau kaya, mereka tuh kuaya. Daripada kaya dan kuaya, siapa lebih kaya? Kuaya. Bahkan mereka tuh bukan cuma ada kuaya, mereka kuaya suoro. Nah itu, udah kuaya suoro. Levelnya tuh di atas saudara-saudara ya. Oke, sorry. Kita ngomong kelimpahan. Kelimpahan seringkali kita ukur berdasarkan hal-hal yang seperti ini. Kenapa? Karena kita lihat sosial media ngomongnya begini, betul? Kita lihat sosial media selalu membentuk media, dunia, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman, kumpul-kumpul, ibu-ibu mamut-mamut yang menggosip gitu kan ya. Omongannya apa? Wih seru ya, lu pernah pergi kemana? Oh sekarang gue udah pergi Maldives. Wih Maldives. Apa artinya saya remah-remah roti yang perginya di Salatiga ini kan gitu kan ya. Kita merasa aduh kok gue minder, kenapa? Karena di Maldives lebih seru. Di Jepang lebih seru gitu kan ya. Kita merasa wah kita akhirnya mengukur, kita mendengar suara.
Dari dunia yang mengajarkan bahwa inilah kelimpahan. Berapa banyak dari teman-teman yang datang ke sini buka Instagram, lalu lihat di Instagram, wah seru ya temanku, Happy Sunday, bawanya BMW. Jamnya apa? Rolex. Saya mau tanya itu Happy Sunday atau mau pamer? Pamer. Tapi berapa banyak orang Kristen, maaf, yang lebih memamerkan, sebenarnya pamer aja udah salah sih. Tapi lebih banyak orang Kristen yang mau menunjukkan tentang apa yang dia pakai. Baju merek yang dia punya. Jam mahal yang dia punya. Terus kemudian ditaruh rohani, Happy Sunday. Saudara bisa lihat ini contoh. Di mana dunia itu sedang membisikkan kepada kita kebenaran-kebenarannya sendiri. Ingat, Tuhan Yesus bilang apa? Pencuri datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Dan pencuri itu datang bisa jadi tidak ambil badan kita keluar dari gereja. Pencuri itu belum tentu datang kemudian todong kita maaf dengan senjata lalu mengatakan, ayo kamu keluar dari gereja enggak? Maaf, pencuri tidak selalu begitu. Pencuri bisa jadi akan panggil kamu dengan bisikan panggilan-panggilan yang enak. Ayo ke sini. Akhirnya ada orang Kristen yang tetap datang ke gereja, tapi pikirannya duniawi. Dan kemudian mengatakan, aku telah ikut Yesus, kok aku belum diberkati ya? Aku telah ikut Yesus, kok aku begini-begini saja ya? Tanpa sadar pikiran kita udah keliru. Halo? Halo? Suatu kali ada seorang pemudi, dia nangis-nangis, saudara-saudara berdoa di kamar. Tuhan buka jalan. Tuhan tolong. Rupanya dia sedang berdoa dalam kesulitan keuangan. Waktu dalam kesulitan keuangan dia berdoa, Tuhan aku pengen kuliah tapi kok enggak ada uang. Akhirnya pintu kamarnya terbuka, saudara, jebret. Mamanya, papanya masuk. Lalu mamanya bilang begini, Nik, panggilnya apa di sini? Noni. Nik, mama papa sudah putuskan. Kamu bisa kuliah. Loh ya apa caranya ma? Enggak apa-apa. Mama papa jual tanah kita yang terakhir itu. Loh, mah, pak, itu kan pemberian akong. Di sini manggilnya apa? Akong. Akong apa? Engkong. Itu kan pemberian engkong. Enggak apa-apa. Pasti engkong pun setuju. Kalau kita jual ini demi biaya kuliah kamu. Loh, mah itu kampusnya mahal, mah. Bukan mahal lagi, mahal. Itu orang-orang semua yang di situ, wah itu mahal, mah. Enggak apa-apa. Mama papa akan berusaha kuliahin kamu ke kampus paling mahal. Berapapun harganya. Wah si Noni langsung nangis. Haleluya puji Tuhan. Haleluya Tuhan buka jalan. Amin. Amin. Tuhan baik amin. Tuhan penuh berkat amin. Orang tuanya baik enggak? Baik. Mamanya bilang begini. Nih mama papa jual semua harta kita supaya kamu kuliah. Kamu belajar yang rajin. Gitu kan. Mama papa udah jual semua harta kita. Kamu kuliah yang bener ya nak. Dan jangan lupa nih, nanti cari koko-koko yang kaya. Supaya balik modal. Tanpa sadar, kita bisa tetap agamanya Kristen. Maaf, pikiran kita duniawi. Saya bukan bilang punya duit itu duniawi. Maaf, salah. Anda keliru. Diberkatilah orang yang dipercayakan berkat jasmani, kekayaan. Diberkatilah orang yang kaya, tapi dia jadi berkat. Amin. Amin. Diberkatilah orang yang dipercayakan Tuhan berkat di dunia, tetapi dia tahu hatinya mengasihi Tuhan. Amin. Diberkatilah orang yang demikian. Maksud saya itu bukan menentang. Uang itu penting saudara. Tapi tanpa sadar hati kita yang salah. Hati kita tuh bisa keliru. Kenapa? Karena kita itu salah melihat kebenaran. Itu yang Tuhan Yesus bilang, pencuri datang untuk mencuri. Dia mencuri apa? Mencuri kebenaran dari pikiran kita. Dia datang untuk membunuh dan membinasakan. Membinasakan apa? Menghancurkan damai sejahtera yang harusnya kita punya. Kita berpikir karena saya tidak kaya, saya tidak bahagia. Tanpa sadar kita berpikir, waduh Imlek, seperti orang merayakan Imlek. Kalau tidak ada makanan tidak bahagia.
Kalau tidak dapat angpau saya tidak bahagia. Hari ini terjadi tidak di gereja? Bisa. Di gereja kita berpikir kalau saya belum seperti dia, oh berarti saya tidak diberkati. Salah. Yesus mengatakan aku datang supaya kamu punya hidup. Loh, pastor itu kan dikatakan supaya berkelimpahan pastor. Itu kan jelas-jelas firman Tuhan bilang berkelimpahan pastor. Sorry to say. Kalau kita baca, Yesus bilang aku datang supaya kamu punya hidup. Hidup apa? Coba lihat kiri kanan. Udah mati belum itu orang-orang? Coba lihat, masih hidup atau udah mati itu sebelah saudara? Hidup kan? Kalau sebelah saudara masih hidup, buat apa Yesus datang kasih hidup? Itu berarti hidup yang Yesus maksudkan bukan hidup jasmani, betul? Bukan berarti saudara hidup secara jasmani. Yesus bilang, aku datang supaya aku itu adalah roti hidup, betul? Waktu dia bilang aku adalah roti hidup, apakah berarti Yesus bilang aku ini roti? Makan wes. Ini di sini rasa daging, di sini rasa coklat. Begitu? Enggak. Yesus bilang aku roti, maksudnya adalah aku akan memberikan kamu kehidupan sama seperti roti memberikan kamu kehidupan. Aku memberi kehidupan dengan cara apa? Dengan cara apa saudara? Ajaranku. Karena hidup itu berasal dari satu bahasa Yunani yaitu zoe. Katakan sama-sama dengan saya, zoe. Zoe itu apa? Zoe itu adalah hidup jasmani dan roh. Hari ini banyak orang hidup secara jasmani, maaf. Cuma hidup berdasarkan jasmani. Hidup mengukur segala sesuatu berdasarkan yang jasmani. Tapi mereka lupa bahwa jasmani itu tidak cukup. Orang hidup itu pakai rohani, setuju? Kalau hidupmu secara jasmani kelihatan diberkati Tuhan. Tapi secara rohani engkau tidak diberkati Tuhan, engkau miskin. Maaf saya bilang, saya lebih kaya dari Anda. Karena kekayaan hidup itu tidak diukur berdasarkan berapa banyak yang kau punya. Tapi kekayaan hidup itu diukur berdasarkan berapa banyak engkau jadi berkat buat orang. Kalau berbicara tentang jadi berkat, itu tidak bicara tentang berapa banyak uang yang kamu punya. Halo? Jadi berkat itu bicara tentang seberapa hidupmu itu berarti buat orang. Toe ma, toe, nimen mimpai ma, ciang iten cungkuo gitu ya. Nah, ngawur sudah mulai ngawur. Tenang, saya tidak bahasa roh saudara ya. Amsal pasal 15 ayat 16 dan 17. Sama-sama kita baca, kelihatan gak? Wah gak kelihatan ya. Firman Tuhan mengatakan begini. Lebih baik makan sayuran disertai kasih daripada lembu tambun disertai kebencian. Ini ayat powerful. Kenapa? Ayat ini membandingkan antara makan enak yang orang-orang suka. Wah ayo makan enak. Ada enggak? Oh makan enak kita rayakan. Rayakan makan pecel, ada enggak? Ada juga sih. Tapi kebanyakan kalau makan enak maunya steak. Mau steak dong kok. Steak wagyu A5. Gitu kan saudara-saudara. The best steaknya. Yang sekali makan bisa 5 juta gitu kan ya. Saudara pilih mana? Makan steak 5 juta atau pecel 5.000? Iya steak. Saudara kalau tanya saya juga bilang dua-duanya. Karena kebetulan saya suka pecel. Kebetulan ya. Ya makan steak juga enak. Tapi ya enak makannya ndak enak bayarnya ya. Tapi saudara firman Tuhan bilang begini. Lebih baik makan sayur tapi disertai kedamaian. Daripada makan steak tapi disertai kebencian. Yang makan pecel belum tentu kurang bahagia dibandingkan yang makan steak. Setuju gak? Yang makan steak belum tentu lebih bahagia daripada yang makan pecel. Setuju? Saya pernah satu masa saya tuh berpikir begini. Saya tuh dulu ngaku saudara-saudara, saya ingin ngaku. Saya tuh dulu pernah ada satu masa geragas. Tahu geragas? Ruakus, nah itu. Geragas, kenapa? Karena saya besar di keluarga yang mungkin tidak terlalu punya kekuatan finansial yang baik. Saya besar dalam satu rumah yang ya jauh dari inilah, gak bagus lah. Sehingga itu membentuk tanpa sadar mentalitas saya tuh geragas. Geragas itu kalau ada makanan, saya makan tuh bisa. Karena saya ada masa saya kuliah itu saudara di Surabaya waktu itu. Saya besar di kota kecil namanya kota Ambon. Kalau saudara pernah dengar tahun 1999 terjadi kerusuhan. Nah, saya adalah penyintas kerusuhan. Saya datang kuliah di Surabaya dengan perasaan campur aduk karena saya meninggalkan orang tua di sana.
Saya kuliah dengan modal 1 juta per bulan. 1 juta per bulan itu harus cukup, enggak cukup saya harus hidup dengan 1 juta itu. Jadi saudara-saudara, ceritanya adalah ada satu masa saya mau beli buku kuliah. Waktu beli, saya masih ingat buku itu impor harganya 300 ribu. 325 ribu. Waktu saya mau lihat harganya saya kaget, 300 ribu. Satu mata kuliah. Sedangkan satu semester itu kuliah saya ada 6. Kalau satu mata kuliah 300 ribu berarti kasarannya 300 ribu kali 6. Duit saya cuman 1 juta. Saya balikan itu buku ke laci. Saya bilang aku fotokopi aja. Dari situ saya langsung mulai bilang sama diri saya, Andre, hidup itu keras bung, hemat. Hari itu saudara, saya makan satu hari cuma 2.000 perak. 2.000 perak gimana ceritanya? Saya ngekos di warung. Nah di warung itu saya dapat nasi gratis. 2.000 perak itu saya bagi, 500 perak beli sayur, bagi 2 makan siang dan makan malam. 1.500 saya beli dada jagung, bakwan jagung. Bakwan jagung waktu itu harganya masih 300 perak. 300 perak kali 5. Jadi 2,5 makan siang, 2,5 makan, itu menu makan saya. Dan saudara paham gak? Kalau saya dapat ikut kepanitiaan, dapat makanan nasi kotak lebihan, itu harta buat saya. Saya bisa makan nasi kotak 6 kotak saudara-saudara. Segitu geragasnya. Sampai satu masa saya tuh mulai pelan-pelan, mulai buka usaha gitu ya. Tuhan berkati mulai dari yang tadinya hari ini makan enggak gitu kan ya. Kesejahteraan orang itu diukur berdasarkan makan. Saudara percaya enggak? Dari pertanyaan tentang makan. Yang paling bawah itu pertanyaannya gini. Hari ini makan atau enggak? Artinya belum tentu makan. Kalau udah naik level lagi saudara-saudara, pertanyaannya apa? Hari ini makan apa? Betul toh? Pasti makan. Ada duit ya. Cuman apa itu ya belum tahu. Kalau lebih tinggi lagi hari ini makan di mana? Makan di mana itu kan tinggal tunjuk. Mau makan di sini wes ya. Mau makan di situ wes gitu kan. Ada yang lebih kaya lagi. Bukan makan di mana. Hari ini makan siapa? Saya belum sampai makan siapa. Belum. Belum. Tidak akan pernah. Saya sampai dimakan di mana. Waktu saya makan, saya pikir-pikir, iya ya. Ada satu masa saya makan tuh geragas minta ampun. Tapi saya pikir-pikir, saya makan apapun, yang enak sekalipun. Ujung-ujungnya gak ada bedanya dengan makan dulu saya yang harganya 2.000. Besok paginya keluar di bentuknya adalah bulat-bulat panjang, agak benyek, warna jangan dibayangkan saudara ya. Betul? Mau semahal apapun yang kau makan ujungnya itu. Saudara-saudara saya jadi berpikir bahwa sebenarnya makan itu untuk apa? Makan itu ya makan. Lebih daripada itu bukan makan apa yang bikin kita bahagia. Tapi makannya dengan siapa dan bagaimana kita makannya. Setuju gak? Hari ini banyak orang yang makan steak bisa jadi. Dia bisa beli hisit, tahu hisit? Dia bisa beli sirip hiu kek. Dia bisa beli sarang walet kek. Dia mau makan apa yang paling mewah kek. Tapi apa artinya engkau makan mewah tetapi engkau tidak punya damai sejahtera di tengah keluargamu? Halo? Waktu saya pelayanan di Jakarta saya kaget ketika ada satu berita di mana ada 2 anak itu menuntut suing mamanya. Dan mereka tuduh mamanya itu WNA. Mereka mau deportasi pulang mamanya ke Cungku. Perkara apa? Berebut tanah. Saya bilang, uang itu adalah, dengarkan ini, hamba yang baik. Tapi uang itu akan jadi tuan yang jahat. Karena uang, saudara sama saudara bisa bunuh-bunuhan. Karena uang, orang tua sama anak bisa jadi orang yang beda. Saya selalu bilang kepada orang-orang, hati-hati dengan uang. Uang bisa bikin orang itu dari yang keluarga jadi musuh. Apa artinya engkau punya segalanya, tapi engkau tidak punya kedamaian? Makanya firman Tuhan mengatakan apa? Lebih baik sedikit tapi takut akan Tuhan. Daripada banyak harta tapi disertai keributan. Itu.
Itu yang saya bilang. Hari ini dunia bilang apa? Halah, enggak peduli. Yang penting saya bisa punya cien. Tuh. Yang penting saya punya kelimpahan. Saudara, saya cuma kasih tahu kebenaran yang saya amati belakangan ini adalah yang namanya kelimpahan itu seringkali bisa bikin kita lupa diri. Orang mengatakan kelimpahan itu apa? Kelimpahan itu, oh saya pengen ini. Makanya kan dulu kan ada lagunya kan? Aku ingin begini. Oh itu lagu Doraemon. Lagu yang agak duniawi sedikit. Andai aku jadi orang. Saya bersyukur karena kalau saya nyanyi ini di pemuda bingung. Hah, lagu apa itu? Tapi saudara mengerti artinya banyak yang sudah tua. Terima kasih saudara ya. Orang berpikir wah kaya itu segalanya, kaya itu segalanya. Karena dengan kekayaan, oh saya tuh bisa begini dan begitu, begini dan begitu. Saya kenapa berani ngomong begini? Karena dulu saya begitu. Tujuan hidup saya cuma satu, kaya. Maaf ya, saya bukan mau bagaimana, saya merasa saya terlalu gimana banget ya. Saya mau jujur aja di hadapan saudara. Apa itu kebahagiaan? Apa itu damai sejahtera? Dunia kasih tahu sama kita, bisik-bisik sama kita. Begini, kamu tuh bahagia kalau kamu punya segalanya. Kamu bahagia kalau kamu punya duit. Kamu bahagia kalau kamu bisa beli barang mewah. Kamu bahagia kalau kamu bisa pamer. Kamu bahagia. Sorry, bagi saya itu penipuan. Itu merampas damai sejahtera darimu. Malah akhir-akhir ini saya renungkan kebenaran. Sekali lagi ya, saya tidak anti dengan uang. Halo? Saya tidak anti dengan berkat finansial, tidak anti. Tapi masalahnya adalah hati kita belum tentu cocok, belum tentu siap. Saya kasih saudara satu, saya lupa taruh di sini. Saudara tahu berita yang viral baru-baru ini tentang ada seorang pengusaha yang viral gara-gara dia geruduk satu SMA di Surabaya. Dia datang dengan anak-anak buahnya lalu dia geruduk, lalu kemudian dia paksa ada satu anak SMA untuk berlutut dan menggonggong. Masih ingat itu? Masih ingat itu? Itu viral kan? Waktu viral orang-orang marah kan, bete. Netizen kita kan maha benar kan. Mereka cari tahu ini orang siapa. Ketahuan saudara. Pengusaha. Wah, klub malam. Terus ketahuan dia ini bukan cuma pengusaha biasa. Dia ini punya koneksi dengan oknum TNI. Makanya kan orang bilang betul juga. Kunci kesuksesan itu bukan rajin belajar, rajin menabung. Tapi orang dalam. Betul ya? Dia ini punya koneksi dengan TNI dan dia punya kekayaan. Makanya dia suruh itu anak gonggong. Dan akhirnya kita tahu ceritanya. Sekarang hidupnya hancur berantakan. Setuju? Sampai maaf ya, anaknya itu bikin video. Bilang, papa sorry. Gara-gara aku ngomong kepada papa, akhirnya papa itu bisa kacau hidupnya. Sekarang hidupnya berantakan. Gara-gara papa geruduk, ini anak SMA. Dengarkan saya hikmatnya. Perhatikan ini. Kalau ini bapak pengusaha ini, dia bukan orang kaya, dia bakal begitu nggak? Bakal begitu nggak? Kalau dia bukan orang yang punya duit, dia bakal begitu nggak? Berani begitu nggak? Kalau dia tidak punya koneksi orang dalam, dia bakal begitu nggak? Boleh nggak saya bilang, yang bikin dia celaka itu apa? Karena kita berpikir kekayaan itu berkat, setuju? Saya sepakat. Tapi jangan lupa, camkan ini. Kekayaan akan jadi kutuk ketika engkau tidak punya hikmat. Ketika seseorang merasa punya kendali, dia akan cenderung lepas kendali. Itu kebenarannya. Dunia bilang sama kita, ayo pegang kendali. Ayo punya duit supaya kamu bisa ngatur segalanya. Ayo kamu bisa punya segalanya. Tapi sorry to say, firman Tuhan hari ini kasih tahu sama kita, pencuri datang untuk membunuh dan membinasakan. Tapi aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Apa itu hidup? Hidup itu adalah ketika apa? Hidup itu adalah ketika, tolong diklik PowerPoint saya. Hidup itu adalah ketika engkau punya kebenaran dalam hidupmu. Hidup itu adalah ketika engkau punya Yesus yang mengubah nilai hidupmu. Itu adalah hidup.
Jadi engkau hidup bukan lagi berdasarkan kaya atau miskin. Tapi apakah engkau bisa jadi berkat buat orang. Jadi hidup itu bukan lagi soal masalah kita belum punya sesuatu. Tapi hidup itu berbicara tentang dalam segala sesuatu aku mampu mengucap syukur. Indah bukan? Saya sering bercanda. Seringkali saudara-saudara kerubutan dalam rumah tangga itu terjadi karena apa? Terjadi karena kita yang bikin persoalan itu sendiri. Sebenarnya gak perlu ribut, tapi kita yang ribut. Pagi-pagi suami lagi minum kopi enak. Wah, menikmati kopi pahit. Harum ya, enaknya. Tiba-tiba suami istri kita mukanya kayak pepaya matang kan. Jadi kopi yang pahit jadi pahit gitu kan. Kenapa kamu nih me? Opo me? Ndak papa. Kata ndak papanya itu jadi dalam maknanya ya. Jadi makanya suami-suami itu sebenarnya sudah bisa menafsirkan Alkitab. Kenapa? Setiap hari menafsirkan perasaan istrinya. Betul? Coba suami-suami tatap saya dengan pandangan penuh arti. Kok Anda ngerti banget ya pastornya? Sudah itu. Kenapa kamu ndak apa-apa? Selidik punya selidik kenapa toh? Itu si Tika dia baru posting ini tas Louis Vuitton. Oh, mahal ini kok. Oh iya. Itu temanku lagi si Tuti. Habis jalan-jalan ke Jepang holiday. Terus dia tulis home sweet hidup happy gitu kan ya. Seneng. Kita harus tidak pernah jalan-jalan Pak. Oh gitu. Tetangga depan rumah dia naik jabatan loh Pak. Mobilnya mobil baru loh Pak. Oh gitu. Kok kita enggak begitu ya? Si suami jawabnya apa? Kamu tahu Tikno. Itu teman SMA ku. Kenapa emang kok? Dia punya istri baru mah. Sudah paham maksud saya? Kita tidak akan pernah bahagia kalau kita selalu membandingkan diri kita dengan rumput tetangga yang selalu lebih. Karena di atas langit akan selalu ada. Mau sampai di mana kita melayani hawa nafsu kita? Hidup itu sebenarnya penuh dengan kedamaian dan kebaikan. Asal kita mampu bersyukur seperti yang Yesus ajarkan. Tapi kitanya yang bikin susah. Karena kita selalu buka telinga kita kepada pencuri yang datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Dia merampas damai sejahtera dalam hatimu. Dia merampas damai sejahtera dalam diri kita. Tuhan Yesus kalau kita ikut dia baik-baik, kalau kita sungguh-sungguh ikut dia baik-baik, maka kita punya keluarga penuh dengan damai. Betul? Hai suami-suami kasihilah istrimu. Seperti Kristus mengasihi jemaatnya. Dan hai istri-istri tunduklah kepada suamimu. Seperti gereja tunduk kepada Kristus sang kepala. Saudara kalau kita hidup dalam kebenaran. Percayalah bahwa hidupmu berkelimpahan. Engkau mungkin bukan berkelimpahan seperti dunia. Tetapi engkau berkelimpahan dan engkau menikmati damai sejahtera. Kenapa? Karena engkau mengalami Yesus dalam hidupmu. Amin. Mari kita tundukkan kepala saudara. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Dari setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Kita nyanyikan pujian ini sama-sama saudara-saudara dari awal. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah atau maupun waktu kurang Tuhan, berlimpah maupun kurang,
tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, tetap Yesus. Sama-sama katakan ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Hari ini izinkan firman Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidupmu. Saya tahu hari ini ada di antara engkau datang di tempat ini beribadah. Engkau sedang bergumul dalam hatimu. Jujur di hadapan Tuhan. Ada begitu banyak mungkin masalah. Ada begitu banyak problem yang terjadi dalam hidup kita. Entahkah itu finansial, relasi. Tapi kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, mungkin masalahnya sebenarnya bukan ada di luar kita. Tapi masalahnya itu ada di hati kita. Masalahnya itu terjadi karena kita mungkin kurang sabar. Masalahnya terjadi karena kita mungkin masih egois. Relasi suami istri tidak baik. Kita suka berantem. Kita suka saling menyalahkan. Bahkan maaf mungkin saling mencurangi. Sebenarnya masalah itu tidak perlu terjadi. Kalau kita betul-betul percaya apa kata Yesus Kristus ketika Dia bilang, aku datang supaya kamu mempunyai hidup. Dan kamu punya dalam segala kelimpahan. Yesus berjanji bahwa Dia memberikan kebaikan, kehidupan dan kelimpahan dalam hidup kita. Dalam keluarga kita, dalam relasi suami istri kita, dalam hubungan orang tua dan anak. Dia berjanji, Dia kasih. Tapi masalahnya adalah mungkin kita selama ini belum buka telinga untuk mendengar suaranya. Kita mendengar apa kata dunia. Dan itulah yang kemudian menjadi masalah dalam keluarga kita hari ini. Kita salah fokus, kita mengejar apa yang dunia bilang. Tapi kita lupa apa yang paling penting, yaitu hidup dalam damai, dalam kebaikan, dan kelimpahan yang daripada Tuhan. Dalam relasi, dalam rumahmu, dengan istrimu, dengan suamimu, dengan anak-anakmu. Tapi hari ini izinkan Tuhan berbicara. Dan izinkan Tuhan boleh menegur kita. Izinkan Tuhan boleh mengisi kekosongan hidup kita. Dan mengatakan, Tuhan, mari Tuhan berkati aku dan pimpin aku. Tuhan, mari tolong aku Tuhan. Supaya aku kembali kepada apa yang semestinya. Berkat yang Engkau janjikan. Maka hari ini saya mengajak engkau yang datang dengan suami, istri. Yang datang dengan anak-anakmu. Silakan engkau pegang tangan suami dan istrimu. Silakan engkau pegang anak-anakmu. Dan engkau nyanyikan lagu ini. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Kita bangkit berdiri katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan
kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Tuhan, hamba-Mu Tuhan berdoa kepada setiap anak-anak-Mu yang hari ini dalam hatinya terbuka dan mengatakan, Tuhan Yesus, aku mau hidup dalam kehidupan yang Engkau janjikan. Aku mau hidup dalam kelimpahan yang Engkau janjikan. Aku mau mengalami berkat rohani dalam keluargaku. Aku mau mengalami berkat Tuhan itu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan istri, dengan suami, dengan keluarga, dengan anak-anak, dengan orang tua. Tuhan, kami mau datang dan berkata, Tuhan, kami umat-Mu datang memohon berkat-Mu Tuhan. Kami umat-Mu datang memohon pertolongan Tuhan. Tuhan, ampuni kami kalau kami salah. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami mengejar yang keliru. Ampuni kami Tuhan kalau selama ini kami membuka telinga kami terhadap iblis, terhadap pencuri yang membinasakan. Tapi izinkan hari ini telinga kami terbuka mendengarkan Engkau Tuhan. Kami mau mengalami berkat Tuhan. Kami mau mengalami kelimpahan yang daripada-Mu Tuhan. Dan kami percaya ketika kami datang kepadamu, maka Engkau Tuhan tidak akan berlama-lama untuk memberkati kami Tuhan. Engkau tidak akan berlama-lama untuk memberikan pemulihan dalam keluarga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi Tuhan kebaikan, terjadi Tuhan rekonsiliasi, terjadi Tuhan pemulihan. Dan kami terima Tuhan berkat yang daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Hamba-Mu berdoa Tuhan, biarlah berkat dan kebaikan-Mu terjadi. Dan kami semua, kami percaya, kami membuka hati terhadap kebenaran. Dan kebenaran ini mengubahkan kami. Amin. Kami terima berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Hai PCC Family, mari bersama-sama hadir dalam doa malam untuk dapat merasakan hadirat Tuhan pada hari Jumat mendatang tanggal 7 Februari 2025 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat di ruang ibadah utama. Sementara itu, Kids Prayer diadakan di ruang Tiranus di waktu yang sama. Mari ajarkan putra-putri Anda untuk menyembah sejak dini. Hai profesional muda PCC, ibadah Pro-M hadir kembali dengan tema Build Up. Ibadah ini akan dilayani oleh Kak Anton Darmawan pada hari Sabtu 8 Februari 2025 pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di ruang Tiranus lantai 2 PCC. Jangan lupa untuk join grup WhatsApp Pro-M dan follow Instagram @prom_PCC. See you! Hai seniors, ibadah Glamour hadir kembali dengan tema Bahasa Cinta Lansia. Ibadah ini akan dilayani oleh Ibu Iren Rosmini, Sarjana Psikologi. Ibadah ini akan diadakan di hari Sabtu tanggal 15 Februari 2025 pukul 10 waktu Indonesia Barat di ruang Tiranus. Jangan lupa untuk mendaftar ke Bapak Hari atau Bapak Andi ya. Hey parents, kelas penyerahan anak akan segera dimulai loh. Acara ini dilaksanakan pada 15 Februari, 22 Februari, dan 1 Maret 2025. Nantinya, kelas ini akan diadakan di Ruang Yerusalem pukul 5 sore. Untuk parents yang ingin mengikuti acara ini dapat mendaftarkan diri ke 0895 3093 8415. Ayo buruan daftar, kuota terbatas loh. Yuk datang ke acara PCC Young Family yang bertema Reconnecting with Your Partner yang akan dilayani oleh Bapak Freddy dan Ibu Yunike. Acara ini diadakan pada hari Rabu, 5 Februari 2025 jam 6 sore di Ruang Tiranus. Special 8th Anniversary, acara ini juga mengadakan door prize dan dinner loh. Simpan tanggalnya dan jangan lupa datang. Mari hadir dan ikuti acara CIA Talent 2025 Petra School yang bertema Happiness, Love, and Prosperity yang diadakan pada Sabtu 8 Februari 2025 di Petra School Semarang. Acara ini ada banyak kegiatan seru loh yang bisa diikuti oleh anak-anak SD. Lomba ini menawarkan hadiah yang menarik berupa piala, piagam, voucher Petra, dan juga bingkisan.
Tak hanya itu saja, acara ini juga mengadakan trial class, bazar Imlek, bahkan diskon PSB dan angpau 1 juta rupiah, dan hadiah bagi pendaftar sekolah. Eits, tenang aja, acara ini terbuka untuk umum. Jadi buat kalian yang ingin mengikuti acara ini bisa langsung datang ya. Untuk info lebih lanjut dapat menghubungi Miss Kusuma. Pada minggu depan akan dilayani oleh Bapak Anton Darmawan. Persiapkan diri Anda untuk menerima berkat firman Tuhan. Jangan lupa datang. Ya, hari Rabu yang lalu itu Sinjia Imlek. Jadi saya sampaikan selamat tahun baru Imlek buat saudara-saudara. Lalu Kyonghi, ya. Kalau orang yang lebih tua yang kita kasih pai, tangan kita harus di atas leher. Jadi Pak Sabto, Pak Andre, kalau pai sama saya, ya di atas leher. Tapi saya yang membalas, karena saya lebih tua, cukup di bawah leher. Gitu. Itu sesi kedua dari khotbah. Saya ucapkan kongsi facai, sienien koil. Cuma tahunya sampai di situ ada 2 kalimat lagi ya, saya nggak tahu. Tapi lebih baik mengucapkan walaupun tidak lengkap daripada tidak. Ya. Dan saya lihat tidak hanya orang-orang Chinese tetapi yang orang Jawa juga pakai pakaian ini, artinya ini sudah bukan budaya Chinese lagi tapi menjadi budaya kita bersama. Ya. Saya tentu mengucapkan terima kasih kepada seluruh tim pemuji, pemusik, dan dari grup biola. Dari ini ada juga bantuan dari Bu Andi dari GBT yang membantu kita untuk ada acara ini. Kepada semua pihak, panitia, saya sampaikan terima kasih yang sudah mempersiapkan begitu lama untuk acara ini. Ya. Lalu jangan lupa hari Jumat ini kita ada doa malam. Saya berharap saudara bisa puasa dan kemudian kita jam 6:30 malam kita ada di tempat ini untuk menghadap Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, mendekatkan kita dengan Tuhan hingga rancangan Tuhan terjadi dalam hidup kita. Lalu di lantai 2 di Tiranus ada anak-anak kecil kita yang bisa saudara bawa untuk ikut doa. Jadi doa tidak hanya ketika kita punya masalah, tapi anak-anak kita sudah dari kecil bukan cuma baca Alkitab, tetapi juga bisa berdoa dan berdoa bersama-sama. Ya. Bisa dibawa anak saudara, nanti berangkat sama-sama, pulang sama-sama. Lalu yang terakhir, buat saudara-saudara yang berulang tahun pada bulan Januari, kami persilahkan maju untuk menerima cenderamata dan doa dari hamba Tuhan. Mari. Saya harusnya juga berdiri di sini loh. Yang maju ini tidak ada yang tua ya. Cuma saya yang tua. Ya, angpau itu dikasihkan kepada yang belum menikah. Yang sudah menikah enggak. Ya, saya ucapkan selamat ulang tahun, Tuhan memberkati.
Tuhan menyertai perjalanan saudara di tahun yang baru ini. Mari kita bersama-sama bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah pada siang hari ini. My soul, My Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. And mighty, wonderful, you conquer all. God our Father, God omnipotent, you reign on high. Mari angkat tangan saudara. My soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sing my soul, my Savior God to thee. How great thou art, how great thou art. 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 Beri tepuk tangan pada Dia. Pada akhir ibadah, kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berulang tahun pada bulan Januari dalam tangan Tuhan. Pegang tangan mereka satu persatu. Sertai perjalanan hidup mereka ke depan. Sukacita, damai sejahtera, dan perlindungan Tuhan, dan berkat Tuhan turun atas mereka. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan seluruh jemaat dengan segala kebutuhannya. Engkau yang mengenal lebih dari kami mengenal mereka. Engkau yang akan memberi solusi, jalan keluar. Memberi bau yang kuat untuk beban yang tidak ringan. Terima kasih Tuhan. Beri kepada kami hikmat akal budi untuk mencari jalan keluar dari segala masalah yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kami yang telah mempersembahkan sebagian miliknya untuk pekerjaan-Mu. Engkau membalas dengan berlipat ganda. Dengan berkat-berkat jasmani maupun berkat-berkat rohani. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua belah tangan saudara. Dan sekarang terimalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita dari Roh Kudus. Menyertai saudara hari ini sampai selama-lamanya. Semua orang percaya berkata, amin. Selamat siang, Tuhan memberkati.